kok bisa kejam begini? Macetku berantakan gak kenal hari. Kiri kanan setoran gak berhenti-henti. Ku butuh Mas Jokowi. Macet Jakarta teratasi. Ku mau kumuh Jakarta diberesi. Jangan lagi setoran kanan dan kiri. Ku mau Jokowi dan Basuki. Ku mau banjir diberesin. Anggaran pembangunan gak dicomotin. Rakyat miskin juga bisa diayomin. Ku mau Mas Jokowi juga Mas Basuki. Jokowi dan Basuki. Pemirsa, ada sejumlah alasan yang mendorong Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk terjun ke dunia politik. Dengan agenda besar melawan korupsi dan politik uang, Ahok kini berusaha untuk bisa melayani warga Jakarta. Nah, ini Basuki efek nih. Ada beberapa alasan yang membuat Basuki Cahayapurnama terjun ke dunia politik. Teladan dari orang tuanya saat dia kecil yang sering membantu orang miskin dan sejumlah pengalaman pahit yang dialami saat mulai menjadi pengusaha, membulatkan tekadnya terjun ke dunia birokrasi. Menurut mendiang Indra Cahayapurnama dan Buniarti Nangsing, orang tuanya, dengan menjadi pejabat, ia bisa mengendalikan dan memanfaatkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Berbagai kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan bisa dibuat. Sementara jika hanya menjadi pengusaha, meski dengan banyak uang yang dibagikan kepada rakyat, belum tentu rakyat lepas dari kemiskinan. Dengan tekad itulah, Basuki Cahayapurnama atau Chung Wan-she, atau lebih populer lagi dengan nama Ahok ini, merintisnya dengan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Basuki Cahayapurnama kemudian maju dalam Pilkada Bupati Belitung Timur dan menang pada tahun 2005 dengan mengantungi 37,12% suara. Tak tanggung-tanggung, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid pun terang-terangan mendukungnya. Setahun kemudian, meski gagal dalam pemilihan gubernur Babel, 63% rakyat Belitung Timur tetap di belakangnya. Tahun 2012, bersama Joko Widodo, Wali Kota Solo, lulusan Teknik Geologi Trisakti ini berhasil memenangi pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dengan menang di 2 putaran. Kemenangannya dianggap sebagai kemenangan masyarakat ibu kota yang menginginkan perubahan. Jakarta dengan kompleksitas 10 juta masyarakat dan permasalahannya menjadi tugas besar berikutnya. Melawan korupsi dan politik uang merupakan agenda besar yang selalu ia suarakan. Dengan APBD yang sangat besar, baginya rakyat Jakarta harus sehat, pintar, dan makmur. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar ini lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966. Ia tumbuh dan besar di Belitung Timur. Kini jejak politiknya di Belitung Timur diikuti sang adik Basuki Cahayapurnama. Setelah menuntaskan sekolah lanjutan tingkat atas dan pendidikan tinggi dan master di Jakarta, ia kembali ke kampung halamannya. Sejumlah bisnis sempat dirintisnya, seperti bisnis pertambangan dan kontraktor, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Menikah dengan Veronica ST, Nicholas, Natania, dan Daud Albener telah menjadi buah hati dari pernikahan mereka. Veronica siap mendampingi sang suami di ibu kota yang sangat berbeda dengan Belitung Timur ini, di wilayah yang lebih kompleks, lebih besar, dan lebih banyak disorot media. Ya, saya akan kembali berbicara dengan narasumber yang sudah hadir. Mas Kudori, di balik faktor Jokowi yang tidak kalah pentingnya adalah faktor Basuki. Ya, saya kira ketika orang bicara tentang Jokowi efek, menurut saya sebetulnya kita harus juga menyebut Basuki efek ya. Bahwasannya pasangan seorang Jokowi itu adalah Basuki, menurut saya itu ya suatu pasangan yang kompatibel. Saya membayangkan kalau misalnya calon wakil gubernurnya seorang Jokowi bukan profil seperti Basuki, mungkin ceritanya akan lain. Kenapa? Pertama, seorang Basuki itu juga pernah jadi kepala daerah. Jadi dia punya kredensial untuk mengatakan saya mampu melaksanakan pemerintahan walaupun dengan skala yang jauh lebih kecil. Yang kedua, dia juga terbiasa untuk turun ke masyarakat.
Jadi di Belitung pun cara kampanye dia, cara sosialisasi dia adalah dengan ya duduk bersama dengan rakyat dari rumah ke rumah begitu. Jadi dia juga punya feeling yang bagus untuk komunikasi dengan rakyat bawah. Yang ketiga, dia seperti Jokowi juga itu berani tegas bicara soal anggaran dan seterusnya gitu. Jadi dua ini sebetulnya kompatibel. Apalagi saya kira kalau kita melihat ya hasil rekapitulasi tadi bahwa misalnya di daerah Jakarta Utara keunggulan Jokowi Basuki itu 18 jauh telak, kali. ya, jauh dibandingkan dengan Foke Nara. Nah, 5941 gitu. Paling besar di antara wilayah-wilayah lainnya. Nah, saya kira di situ yang memainkan peran adalah Basuki efek gitu. Atau Kelapa Gading efek. Karena memang juga menurut exit poll teman-teman juga kan kalangan Tionghoa itu banyak sekali suaranya kepada Jokowi Basuki, hampir di atas 90%. 85%. Di putaran pertama 90% lebih ya. Betul. Intinya memang ada insentif elektoral yang bisa dipetik oleh seorang Jokowi dengan menggandeng seorang Basuki. Jadi Basuki memang memiliki kontribusi juga dalam proses pemenangan. Terutama memang Jakarta Utara, di mana selisih antara Jokowi Basuki dengan Fauzi Nara itu selisihnya 18%. Ini kontribusi paling besar dibanding dengan daerah lain, misalnya dibanding Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Marginnya tipis sekali perbedaan antara Jokowi dengan Fauzi Bowo. Jadi bisa dikatakan bahwa Jakarta Utara lah yang memenangkan Jokowi Ahok. Ya, praktis Kurang inilah lumbung gitu. suara dari Jokowi Ahok, dan Ahok memiliki kontribusi besar. Apalagi ketika seorang Nahrawi Ramli itu menggunakan kartu etnik. Menurut saya kurang pas. Kalau dilihat dari etnik Betawi yang menjadi penyokong Fauzi Bowo dengan Nahrawi Ramli, itu kan basis populasinya itu sekitar 27% di DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya mereka memakai kartu itu paling banyak ya hanya dapat 27%. Sementara Jokowi itu mendapatkan dua kartu etnik secara umum ya. Satu adalah dari Jawa 36%, kemudian Tionghoa 6%. Kalau mendasarkan pada permainan etnik saja, Jokowi dengan Ahok sudah dapat 42%. Jadi menurut saya salah kalau kemudian memakai kartu etnik selain isu ini sangat kuat ya nuansa saranya. Yang kedua, tidak produktif untuk kepentingan elektoral seorang Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli gitu. Dan itu terbukti dalam kasus pilkada baik putaran pertama maupun putaran kedua. Lebih besar dari itu sebetulnya menurut saya ya, dengan munculnya seorang Basuki sebagai wakil gubernur di Jakarta, itu bagus untuk pembelajaran politik di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana seorang wakil gubernur dengan latar belakang Tionghoa itu bisa menjadi pimpinan daerah. Sesuatu yang pada masa Orde Baru, sesuatu pada masa lampau, sesuatu yang tidak terbayangkan. Bahkan kalau kita melihat tahun 98 ketika Indonesia mengalami transisi dari era Soeharto kepada era reformasi, Jakarta ini kan salah satu isu yang terbesar adalah